Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala abdihi siyama wa khatamahu bi yaumil 'id. Alladzi wa'adamu syairil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul anam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin masabil umam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil hidayah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin, usikum bi taqwallah wa ta'atih. Hadza yaumul 'id, ahallallahu ta'ama wa harrama 'alaina siyam. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah. Untuk kesekian kalinya dalam hidup kita semua dihadapkan pada fenomena hari kemenangan umat Islam yang luar biasa. Gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang menghiasi berbagai penjuru dunia dimanapun umat Islam berada. Sejak malam 1 Syawal hingga didirikannya sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Merujuk kepada data terkini dari Global Muslim Population, jumlah penduduk agama Islam sedunia adalah 2,02 miliar dari 8,08 miliar penduduk dunia. Hal ini berarti bahwa takbir, tahlil, tahmid dan tasbih dikumandangkan oleh 25%, seperempat penduduk dunia, dalam rentang waktu yang bersamaan dan pada hari yang sama pula, yakni pada 1 Syawal 1446 Hijriah ini selama 24 jam non-stop dan gerak-gerak mengikuti arah perputaran bumi kita. Subhanallah, fenomena hari kemenangan manakah yang dapat mendustakannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin pemenang Ramadan yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri disebut juga sebagai hari kemenangan. Idul Fitri bermakna kembali kepada fitrah, berbuka dari puasa. Setelah kita selaku so'imin dan so'imah rampung menjalankan puasa Ramadan dan mengantarkannya sebagai orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Disebut hari kemenangan karena kita selaku so'imin dan so'imah sukses menahan hawa nafsu kita selama menjalankan puasa. Dalam hubungan ini Buya Hamka menuliskan dalam bukunya Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Sholat Idul Fitri bahwa puasa merupakan pengendalian terhadap syahwat perut dan syahwat seks yang datang dari dalam kita sendiri. Keberadaan dua syahwat tersebut bersifat antagonistik karena di situ diperlukan bagi eksistensi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, apabila tidak terkendali justru dapat menghancurkan eksistensi kehidupan itu sendiri. Dengan demikian puasa Ramadan menjadi pengendali kedua syahwat tersebut. Setelah puasa Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam untuk merayakannya sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Idul Fitri yang dirayakan setiap 1 Syawal ini merupakan hari yang paling menggembirakan bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Pada hari ini kita semua, pria wanita, tua muda dan anak-anak, serta kaya miskin, bangsa Arab maupun bangsa Azam, bersukacita dalam merayakannya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang telah kembali fitrah, rahimakumullah. Apakah hakikat Idul Fitri yang menjadikan kita umat Islam di seluruh dunia bersuka cita dalam merayakannya? Dalam hal ini Sodik mengungkapkan jawaban sebagai berikut. Pertama, Idul Fitri berarti perayaan berbuka puasa. Karena kata Id itu sendiri berarti perayaan dan Al-Fitr berarti berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Idul Fitri adalah hari di mana kalian berbuka dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berpuasa. Dua, Idul Fitri bermakna kembali pada fitrah, yaitu agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tiga, Idul Fitri berarti kembali ke dalam kesucian. Karena seseorang yang dilatih untuk mensucikan diri secara fisik dan mental selama bulan Ramadan dengan harapan bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia kembali suci lahir dan batin. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin pemenang Ramadan rahmatullah. Hari Raya Idul Fitri disebut juga sebagai hari kemenangan. Pertanyaannya adalah, kemenangan apakah gerangan yang diperoleh oleh kita umat Islam dalam Idul Fitri ini? Di sini ada 3 jenis kemenangan yang dipetik oleh umat Islam. Pertama, kemenangan spiritual, yakni kemenangan jiwa yang terbebas dari syirik, hasud, dengki, dan keangkuhan. Kesucian jiwa seperti ini harus kita pertahankan setelah Ramadan ini. Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ciri orang yang bersih jiwanya adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menghindari kesalahan dan pantang melanggar aturan-aturan Allah SWT. Dua, kemenangan emosional, yakni mampu mengendalikan emosi diri sendiri, yang berarti sabar. Sabar adalah suatu kekuatan, bukan sebaliknya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian, akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Tiga, kemenangan intelektual. Kemenangan ini ditandai dengan dilahirkannya individu muslim yang mampu memahami situasi dan kondisi. Kecerdasan intelektual dalam Islam adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dari mana yang salah, memahami mana yang baik dan mana yang buruk, serta membedakan mana yang wajib dari yang bukan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin lulusan Ramadan rahimakumullah, ditinjau dari perspektif pendidikan, karena sejatinya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, syahrul tarbiyah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah output dari program pendidikan Ramadan. Mengingat pendidikan adalah proses pembentukan kompetensi atau kemampuan, maka muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang berhak disebut sebagai mutakin itu? Dan apa pula kompetensi serta karakteristiknya? Jawabannya ialah bahwa mutakin adalah para pemenang puasa Ramadan. Mereka memiliki kemampuan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya,
yakni mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka memiliki derajat keimanan tertinggi dalam peringkat keimanan versi agama Islam, yakni muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan terakhir mutakin. Golongan mutakin dengan kemampuannya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada gilirannya akan memberikan manfaat positif secara personal maupun sosial, yakni manfaat bagi dirinya sendiri maupun manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta dunia dalam bentuk: pertama, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kalian bertakwa. Secara personal, golongan mutakin harus mampu terus memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dua, memelihara persaudaraan atau ukhuwah. Ada 3 jenis persaudaraan yang harus kita jaga. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sesama warga bangsa. Dan ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ketiga jenis ukhuwah ini saling berkelindan serta berhubungan dengan aspek sosial para mutakin. Dalam konteks Indonesia, golongan mutakin di Indonesia harus mampu merajut 3 jenis ukhuwah tersebut guna melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar serta dapat membantu pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Merujuk kepada data liputan 6, dewasa ini terdapat 11 permasalahan sosial besar yang dihadapi bangsa ini, yakni kemiskinan perkotaan, pengangguran pemuda, ketidaksetarasan akses pendidikan, kejahatan cyber, kesulitan akses perawatan kesehatan, krisis perumahan, pelecehan seksual, perubahan iklim dan bencana alam, korupsi, krisis pengungsi, dan kesenjangan hukum. Dalam menghadapi persoalan bangsa seperti ini, golongan mutakin Indonesia harus mampu untuk bersatu padu dengan sesama mutakin, bersatu padu dengan sesama warga bangsa, dan bersatu padu dengan sesama manusia Indonesia, guna ikut serta secara aktif mencari solusi cerdas sehingga dapat membantu pemerintah memecahkan persoalan-persoalan sosial tersebut. Oleh karena itu, tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang diemban para mutakin dapat diarahkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung bagi pemecahan persoalan-persoalan tersebut. Di antaranya adalah memberikan santunan kepada fakir miskin, membuka lapangan kerja, mendirikan lembaga pendidikan berupa sekolah dan pesantren, melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi informasi, melakukan sosialisasi tentang keseimbangan lingkungan hidup, mendirikan klinik kesehatan, menyediakan layanan bantuan hukum bagi rakyat kecil, dan lain-lain dan sebagainya. Manakala persoalan-persoalan sosial bangsa seperti itu tidak terkelola dengan baik, niscaya tidak mustahil akan berdampak serius bagi pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Merujuk kepada data CNN, Indonesia Emas 2045 adalah visi Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Visi ini diwujudkan dalam rangka memperingati 100 tahun usia emas kemerdekaan Indonesia. Strategi-strategi yang telah dijalankan guna mewujudkan gagasan tersebut adalah pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kesinambungan pembangunan, optimalisasi penerangan generasi muda melalui kepemimpinan dan pengaruh di tingkat global, pengembangan kompetensi dan karakter ASN, serta pemberdayaan perempuan. 3. Meningkatkan ibadah dan amal saleh. Meningkatkan ritme ibadah dilaksanakan dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah sunnah pasca Ramadan ini, seperti sholat sunnah, infak dan sedekah, puasa sunnah, umrah dan sebagainya. Sementara itu, amal saleh atau perbuatan baik kepada sesama bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dalam berbagai macam bentuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Izin. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sebagai penutup, disampaikan kesimpulan terkait topik khutbah
yakni menyoal hari kemenangan Idul Fitri dari perspektif pendidikan. Refleksi dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045. Pertama, tibanya saat Idul Fitri ini, yakni 1 Syawal, menandai berakhirnya bulan Ramadan, di mana kita semua selaku shaimin dan shaimah mengakhiri kewajiban puasa kita dan kembali berbuka seperti sedia kala, serta dinyatakan lulus sebagai pemenang Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. 2. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Idul Fitri bermakna kembali berbuka setelah puasa, kembali ke dalam agama Islam, dan kembali suci sebagai manusia. Ada 3 jenis kemenangan yang diperoleh umat Islam dalam Idul Fitri ini, yaitu kemenangan spiritual, kemenangan emosional, dan kemenangan intelektual. 3. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, Syahrul Tarbiyah, di mana pendidikan Ramadan melibatkan 4 aspek. Aspek input yaitu peserta didik, berupa orang-orang yang beriman selaku shaimin dan shaimah. Aspek proses yaitu pelaksanaan pendidikan, berbentuk kewajiban berpuasa selama sebulan penuh bagi kaum mukminin dan mukminat, dan diiringi dengan ibadah pelengkapnya, yakni menunaikan ibadah sunnah di malam harinya. Berikutnya aspek output, hasil pendidikan, di mana shaimin dan shaimah diharapkan lulus menjadi orang yang bertakwa. Dan terakhir aspek outcome, dampak lulusan bagi masyarakat, di mana mutakin selaku lulusan pendidikan Ramadan mampu menegakkan amir ma'ruf nahi munkar baik secara personal dan sosial, yakni bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. 4. Semoga kita semua termasuk dalam golongan mutakin yang memiliki kemampuan personal untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing, dan memiliki kemampuan sosial untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, sesama mutakin, sesama warga bangsa, dan sesama manusia Indonesia, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya era Indonesia Emas 2045. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi aflaha man ata'ahu wa ahsana ma'wah wa khaba man asa wa tamada min aqli wa tahada ilahu hawa. Ahmadu an hadana wa waqana li turuqil khairi wa sabili sawah wa sabili najah. Asyhadu an la ilaha illallah munfaridi tadbiri la rabba siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul basyiru wa nadhirul ibadi fi hadhil hayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahu Akbar. Amma ba'du ayyuhal muslimun ittaqullaha fi hayatikum wa tafakkaru fi kitabikum wal tamisu ma fi. Fala hukum man amila sholihan wali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzamilil 'abid wa aslihu dinakum bil ilmi wal amal bimaqtaduhu wa kunu 'alaiha fi mazid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsani halin bi haulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi sa'adati amalana wa qrun bi sa'adati ngudwana wa solana waj'al ila rahmatika masirona wa malana wasmub sijala afika ala zunubina wa munna alaina bisilahil nguyubana wa sabbitna ala nahjil istiqamah wa idna fid dunya mujibati nadamati ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin wa innaka jawadun karim raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami. Amin. Karena hanya Engkaulah yang berhak menerima dan memberikan ganjaran pahala. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kepada kami karunia dan rahmat-Mu, dan jadikanlah negara kami ini negara yang aman dan makmur, serta senantiasa mendapat lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, yang Tuhan pengampun, kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Karena itu ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami dan keluarga, dosa para pemimpin dan guru-guru kami,
dan dosa semua orang yang pernah berjasa kepada kami, membesarkan kami dan berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang senantiasa Engkau ridhoi dan berkati. Amin. Allahu Akbar ayyuhal hadirun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Wasallu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.